Teman-teman, akhirnya sampailah kita di pembahasan tentang longer text dari serial video Academic Writing Strategies, Five Fundamental Elements. Dan ini adalah elemen yang kelima, yaitu teks yang lebih panjang. Video ini sekaligus sebagai kesimpulan, wrap up, menge-frame secara komprehensif, secara menyeluruh dari materi tentang words, eh, sentences, paragraph, sections, dan akhirnya sekarang di longer text atau ketika section-section itu dikumpulkan akan menjadi longer text. Nah, tadi berdasar pada paragraf sebagai mini essay yang membahas satu topik tertentu dimulai dari opening, inti, dan closing itu atau topik sentence, controlling idea, supporting sentences, dan concluding sentence. Nah, yang kemudian framework ini, pola format ini akan terbawa terus. Saya tadi mengulang-ulang gitu sampai longer text dan izinkan saya pada video ini untuk membuktikannya, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat agak agak zoom out gitu ya, melihat paragraf, essay, dan paper structure itu apakah benar yang saya omongkan tadi gitu. Nah, ini analisis saya ketika sudah mendalami dunia akademik dan semoga cukup cukup benar dan relevan perbandingan yang saya lakukan gitu. Dan semoga teman-teman juga setuju, tapi silakan teman-teman punya pendapat tersendiri. Tuh. Jadi, mari kita melihat dan asumsi saya adalah paragraf, essay, dan paper structure itu sebenarnya similar atau sama, serupa gitu. Ada openingnya, ada mainnya, ada closingnya. Nah, ini longer text ini akan mengarah ke situ ya, karena secara spesifik per section yang sudah dibahas ini melihat secara keseluruhan sebagai kesimpulan untuk merangkum semuanya gitu. Nah, kita mulai dari paragraf. Paragraf merefleksikan materi sebelumnya, ada topik sentence dan controlling idea. Kemudian di mainnya ada supporting sentences-nya. Jadi ini jamak terdiri dari dua, tiga atau sekian banyak kalimat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian supaya lebih afdol, tadi saya sampaikan supaya tidak menggantung citasi-citasi yang dipakai, itu harus gitu. Harus ada closingnya atau di conclude dengan concluding sentence. Nah, teman-teman, essay atau sebetulnya satu section, let's say dalam kasus video sebelumnya yang kita bahas, section introduction, result, dan method, itu juga bisa dianggap itu adalah sebuah standar essay. Gitu. Kalau kita menulis tentang introduction, saya biasanya juga membayangkan saya akan menulis essay tentang introduction. Result sama. Terutama discussion, saya akan menulis essay dengan untuk discussion as a consequence gitu kan, konsekuensinya dengan memframe seperti itu saya sudah langsung berpola bahwasanya dalam sebuah essay itu ada opening, main, dan closing juga. Jadi saya silahkan bisa dicek, ketik aja nama nama saya kemudian artikel-artikel saya yang terbaru ya. Itu polanya begitu, saya menganggap introduction adalah isi sendiri, makanya saya akan memberikan openingnya, saya akan ada mainnya, akan ada closingnya. Tentu elemen-elemennya berbeda. Dan diskusi juga detail-detailnya sudah saya jelaskan tadi, ada moves in discussion. Nah, kembali ke sini, isai. Nah, satu satu paragraf ini tadi kan ini paragraf ya. Ini paragraf dari topik sentence sampai conclusion sentence. Ini kalau diletakkan dalam opening ini bisa menjadi introduction dalam sebuah diletakkan dalam essay di bagian opening bisa menjadi introductionnya sebuah essay. Kemudian satu paragraf lagi tentunya mainnya biasanya lebih, tapi ini hanya untuk mengilustrasikan saja, menggambarkan pada teman-teman semuanya. Ada paragraf-paragraf lagi tentang mainnya. Kemudian dalam essay itu selain intro, body, dan juga ada concluding
partnya. Nah, itu ada paragraf lagi. Nah, itu tadi. Paragraf ke bawah ke section. Essay. Misalkan section tentang intro. Jadi dalam intro setiap paragraf, jadi semoga cukup bisa dipahami teman-teman ketika menulis setiap paragraf dimanapun sectionnya itu selalu ada komposisinya begini ya, topik sentence sampai concluding sentence. Jadi ini ada taruh sini, taruh di sini beberapa, ini hanya ilustrasi saja, kemudian concluding sentence. Ketika ini digabungkan semuanya akan menjadi sebuah essay. Jadi essay utuh, mini essay itu terdiri dari ini, topik sentence sampai conclusion sentence. Essay utuh terdiri dari beberapa paragraf tentunya. Nah, kemudian paper structure, paper itu kan pada umumnya biasanya kita sebut IMRAT dan C gitu. IMRAT CR, IMRAT CHAR. Nah, entahlah itu. Jadi ada introduction-nya, method, ada result-nya, ada discussion-nya, dan ada conclusion-nya. Nah, tadi saya sebutkan, saya membayangkan ini adalah ise, 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 ise. Gabungan dari ise adalah longer text. Dalam kasus ini, dengan format seperti ini, longer text-nya berupa artikel jurnal. Dalam kasus skripsi, tesis, disertasi, tentu bukan ini. Biasanya bab 1 sebagai introduction, bab 2 teori, bab 3 metode, bab 4 result dan discussion misalnya itu, atau bab 4 result, bab 5 discussion, bab 6 conclusion. Nah, itu isai, 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 isai. Nah, gitu teman-teman. Frame-nya selalu ada opening, main, closing. Baik untuk paragraf, baik untuk isai, dan juga baik untuk paper. Introduction adalah opening. Introduction dan method bisa dibilang adalah bagian dari opening, struktur opening. Bagian dari unsur opening dalam artikel jurnal. Kemudian mainnya ada research dan discussion. Closingnya, nah, kalau di paragraf atau di mini isi ada concluding sentence-nya. Di papernya, di sebuah paper artikel jurnal, itu ada concluding section-nya. Itu bukan concluding sentence karena ini udah bagian essay, ada concluding essay-nya. Oh, ya gitu ya. Bisa dibilang concluding section atau ini ya concluding section atau concluding essay. Gitu. Nah, silakan dilihat dari sini, dari kiri ke kanan, dicermati. Semoga kita bisa, termasuk kita satu pemahaman, bahwasanya paragraf, essay, dan paper structure itu logikanya atau frameworknya itu serupa. Dan itu perlu dicamkan ketika teman-teman kita nulis di bagian manapun, dari yang paling kecil, dari mini essay sampai essay dan longer text-nya, itu camkan selalu menempatkan ada opening, main, dan closing. Dengan begitu akan terasa mulus gitu tulisan teman-teman semuanya. Terima kasih. Slide terakhir, referensi untuk bisa dicek lebih lanjut. Nah, ini saya pakai juga Academic Writing Handbook for International Student, Writing for Publications, ini yang termasuk yang terbaru 2016, ini yang apalagi yang baru lagi ini 2017. Kemudian ini ada ini academic vocabulary in use. Tadi kita membahas tentang di video sebelumnya, sebelumnya ada tentang formal vocabulary. Kemudian SWOT sebagai buku babonnya, Genre Analysis English in Academic Research in Academic and Research Settings. Dan yang terakhir SWOT bersama muridnya ini ada FIC tentang Academic Writing for Graduate Student, Essential Tasks and Skill. Terima kasih. Semoga cukup bisa dipahami five fundamental elements. Strategi-strategi yang berkaitan dengan kelima tadi, mulai dari kata, kalimat, paragraf, section, dan longer text. Senang bisa belajar bersama dengan teman-teman semuanya. Semoga bisa sharing lagi, disambung lagi dengan materi yang lain. Terima kasih.